RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sama Kepala PUBM Oku Timur, dan sekarang kita di Lintas Sumsel ada dialog interaktif bersama BNN dengan topik pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Dan tentunya kita juga sudah tahu bahwa saat ini kita semua ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan situasi akan dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal seperti pengedar atau juga bandar narkoba ini untuk melakukan pengedaran atau juga menjual narkoba. Nah, kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ika Wahyu Hidrayati, SKM MSI. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Mbak Dela. Baik, Bu Ika. Apa kabarnya untuk pagi hari ini, Bu Ika? Alhamdulillah, baik, Mbak. Bulan Februari lalu, Ibu Ika hadir di studio, tapi hari ini kita via Zoom ya, Bu Ika ya? Siap. Ini zamannya lagi COVID nih, pakai Zoom ini. Betul. Nah, ini topik kita pagi hari ini mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Nah, ini untuk sebenarnya dari BNN Sumatera Selatan, apakah ada upaya atau apa saja upaya yang akan dilakukan oleh BNN guna mencegah hal tersebut di tengah pandemi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Jadi Mbak Dela, menyikapi COVID ini memang kita harus pandai memanfaatkan suasana ya. Kita kan nggak boleh mengumpulkan orang, apalagi kita sekarang sudah PSBB ya. Betul. Jadi sekarang kita menggunakan media sosial. Kita dialog interaktif melalui Instagram, kemudian dialog interaktif juga melalui media-media online yang bisa kita share. Kemudian kita juga hanya bisa memakai mobil penyuluhan yang bisa keliling-keliling ke wilayah kota Palembang. Dan memang benar, meskipun COVID ini tetap COVID dan kita nggak boleh keluar rumah, bukan berarti bandar harus tetap diam saja kan. Pasti dia juga masih dengan berbagai macam upayanya supaya bisa menjual kemana-mana. Jadi kita harus tetap bisa punya ketahanan diri untuk menolak bahaya narkoba ini, terutama untuk generasi muda. Demikian Mbak Bella. Nah, ini kan di tengah pandemi corona sendiri pasti upaya yang dilakukan BNN ini sedikit berbeda dari sebelum adanya corona ini ya Bu ya. Mungkin ada kendala-kendala. Iya, betul. Gimana Mbak? Kan ini di tengah pandemi corona sendiri kan mungkin untuk mengatasi atau juga mencegah sedikit berbeda dari sebelum terjadinya corona. Apakah ada kendala-kendala dari BNN Sumatera Selatan? Terima kasih. Jadi kalau misalnya kendala sih memang banyak ya kendalanya, karena khususnya biasanya kita kan pakai face to face gitu ya. Tapi kalau untuk tim berantas tetap menjalankan tugasnya meskipun dalam kondisi corona, tapi tetap penyidikan tetap dilakukan. Kemudian kalau khususnya kita untuk bagian P2M atau pencegahan ini ya kita manfaatkan media sosial yang kita punya seperti Instagram, Facebook. Kemudian kita juga menggunakan ada punya ID REAN, Rumah Edukasi Anti Narkoba buat kalangan generasi muda. Jadi itu bisa kita aktifkan. Jadi kita juga sudah berjalan, misalnya menggunakan seminar ataupun talk show, nah seperti ini, dan kita bisa mengumpulkan juga orang, tapi melalui media sosial, pakai aplikasi Zoom. Nah ini yang sering saat ini kita lakukan, yang bisa dilakukan. Demikian Mbak Bella.
Mbak Nah, Dela. Ibu, ini untuk pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19 sendiri, apakah data jumlah dari pengguna atau juga pengedar ini mengalami peningkatan di pandemi saat ini? Izin Mbak Dela, mungkin saya belum confirm tentang itu ya. Kita belum menyelidiki selama masa pandemi ini, apakah meningkat atau berkurang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang sudah mulai banyak lagi nih karena berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, terutama banyaknya pengangguran, kemudian banyak orang yang di PHK. Nah, demikian mal-mal juga mulai tidak berjalan sehingga banyak pegawainya dipecat dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang ini yang jelas karena mungkin angka kriminalitas yang tinggi, tapi bukan berarti ada salah satunya barangkali juga disebabkan karena narkoba juga gitu kan. Demikian Mbak Dan ini Dela. kalau misalnya untuk dari data dari BNN Sumatera Selatan sendiri sejauh ini, mungkin masyarakat yang menggunakan narkoba itu ada alasan seperti apa, Bu? Mungkin dari faktor apa? Bisa saja sih dalam kondisi depresi, misalnya stres, dan seperti itu kan bisa memacu juga, bisa memacu penyalahgunaan, apalagi kalau misalnya dalam kondisi jiwa atau mentalnya yang tidak kuat gitu kan, menghadapi situasi seperti ini bisa saja kalau memang dia ada punya riwayat, nah seperti itu, ada punya riwayat ya tetap saja dia akan mencari barang itu. Nah, mungkin masyarakat yang ingin bertanya-tanya bersama Ibu Ika Wahyu Hidaryati, SKM MSI, ini dari Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan untuk berpartisipasi di line telepon 369977. Nah, kalau misalnya ada masyarakat atau keluarga yang ingin melaporkan ini kebanyakan tahu bahwa ada di sekeliling mereka tuh menggunakan atau juga menjadi pengedar. Ini bakal kena sanksi juga nggak sih, Bu? Enggak. Jadi kalau masyarakat, dan kita juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 ini dalam pasal 104 sampai 110 ya, itu juga ada peran serta masyarakat. Memang masyarakat punya kewajiban untuk berperan serta melaporkan, baik itu penyalahguna, baik itu terjadi peredaran dan lain sebagainya. Memang kita sudah punya kewajiban masyarakat untuk melaporkan. Nah, selama masa COVID pandemik ini memang kita untuk dilarang untuk melakukan pengumpulan masyarakat, tapi kita tetap melayani. Kita tetap melayani kalau ada penyalahguna, ada orang yang minta untuk diobatin, direhab. Jadi kita tetap, klinik kita tetap buka. Dokter dan psikolog dan para medis kita masih tetap siap untuk melayani itu. Ini untuk waktu klinik jam buka ini apakah berubah seiring adanya pandemi corona ini, Bu? Ya, jadi kalau seiring pandemi corona yang biasanya kita mulai dari jam 8 sampai jam 4, sekarang jam 8 sampai jam 3. Jam 3 sore kita udah mulai tutup. Demikian. Baik, nanti kita bakal lebih lanjut lagi membahas mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19 bersama Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ika Wahyu Hidaryati, SKM MSI. Tapi kita dengar dulu yang satu ini. Tetaplah bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Anak puncaknya pakai narkoba apa ya? Soalnya tiap hari tidak berhenti minta duit terus, ngajak ribut terus. Kalau tidak dikasih duit galak juali barang di rumah. Kemarin nyaris aku digoconya. Cak mana lah ya? Woi Bi, bawa baik ke BNN biar diobati. Anjak, lagi aku lagi ditangkap. Cak ini Cek, aku dulu mikir Cak itu juga. Tapi ternyata di BNN itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian penyuluhannya, ada bagian nangkapnya, ada bagian ngobatinya. Kemarin juga aku dengar dari mobil BNN yang lewat. Nyata kalau ada keluarga yang pakai narkoba supaya dibawa ke BNN, bisa diobati di sana. Nah, pas mulai dari Muni. Woi Billy, kau ini dulu pernah dibawa ke BNN juga ya? Cak mana ceritanya? Iya Cek, aku nih dulu pernah pakai narkoba 3 kali sehari, kadang lebih. Badan tuh kurus, duit habis terus, bini aku juga sampai minta cerai. Untung baik, aku nih gancang dibawa keluarga aku ke BNN, jadi aku diobati. Lah diobati, makan gratis, tidur gratis. Pokoknya nggak bayar selama di sana. Lah balik ini juga masih uang BNN itu datang, nak jingok supaya aku tuh benar-benar sehat nian, bukan nak nangkep. Jadi jangan takut ke BNN kalau nak sehat.
temui Ibe ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Komplek Opi Jakabaring atau BNN terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan dari Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Cuci tangan dengan benar. Mencuci tangan yang baik dan benar. Hal sederhana yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan. Karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, pendengar, kita masih bersama Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ika. Ibu Ika? Siap. Baik, Ika. Dan kita masih membicarakan mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19, dan kami juga mengajak Anda ini untuk berpartisipasi yang ingin langsung menanyakan bersama Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Dan mungkin Bu Ika, mungkin ada penelpon. Baik, kita terima telepon dulu di 369977. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa nih, Bu? Ibu Lita di Kenten. Ibu Lita di Kenten. Silakan, di sini ada Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ika, silakan. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Bu Lita. Ya, ini ada yang mau tanya, Bu. Siap, Bu. Silakan. COVID-19 ini apakah jumlah pengguna narkoba bertambah ini, Bu? Dan satu lagi nih, Bu. Untuk rehabilitasi, apakah semasa COVID-19 berlangsung dan ada penambahan berapa persen lah kira-kira ini, Bu? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama langsung dijawab aja, Bu Ika, mengenai apakah di tengah pandemi ini jumlah narkoba itu meningkat?
Iya, baik. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Bu Lita atas partisipasinya. Jadi kalau tadi seperti Mbak Dela tanyakan juga tadi ya, untuk mengetahui jumlah kasusnya kita masih belum sempat koordinasi dengan teman-teman Polda, kemudian Polres gitu ya, Polsek, teman-teman Polsek. Jadi kita masih belum mengetahui sejauh ini apakah meningkat atau menurun. Tapi yang jelas Bu, barangkali kalau lihat dari kriteria pemicunya dan segala macamnya, kalau memang mereka sudah selama ini udah penyalahguna gitu, yang jelas mereka akan tetap menyalahgunakan gitu. Apalagi dengan pemicu stres, pemicu depresi, pemicu hal-hal permasalahan yang dihadapi dalam dirinya. Kemudian kalau untuk kasus rehabilitasi, kita masih melayani rehabilitasi. Yang jelas kalau untuk mereka datang buat meminta pertolongan untuk pelayanan, untuk pengobatan, kita masih siap untuk melayani itu. Dan kita juga sementara untuk pengiriman ke Lido, kemudian ke Erba, itu memang masih agak berkurang gitu ya, masih agak menurun karena masih masyarakat masih concern dengan bagaimana caranya menjaga diri kita dan keluarga kita supaya nggak ketularan COVID. Nah, gitu masih seperti itu. Jadi sejauh ini masih demikian. Demikian Bu Lita. Udah langsung dijawab sama Ibu Ibu Ika. Terima kasih Bu Lita atas teleponnya dan kami juga masih mengundang Anda untuk di 36997. Nah, ini kalau dilihat dari data yang dimiliki BNN Provinsi Sumatera Selatan, kategori usia yang paling banyak penggunaan narkoba itu berapa nih Bu Ika? Terima kasih Mbak Dela. Jadi kalau misalnya dulu di tahun 2017 ke bawah itu masih kategori remaja. Dan sekarang dari 2017 itu masih juga banyak remaja, jadi generasi muda. Jadi untuk itu kita memang harus berjibaku ya bersama-sama seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama menjaga keluarga, menjaga anak-anak kita, menjaga masyarakat kita supaya punya daya tolak, daya tahan yang lebih gitu ya, punya ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba. Jadi kalau misalnya pemahaman akan bahaya narkoba, dampak-dampak narkoba dan jenis narkoba yang memang kita sudah sangat paham bahayanya, dampaknya, resikonya. Nah, kita dengan sekuat tenaga. Jadi kita juga punya program-program Mbak Adela, kita juga punya program baik itu di sekolah, lingkungan pekerja, instansi pemerintah dan masyarakat, dan kita sekarang sedang kita galakkan desa bersinar. Nah, demikian. Tapi ini karena COVID, jadi kita nggak bisa dulu sementara, dipending dulu sementara, tapi kita hanya bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari OPD-OPD lain, itu yang bisa kita lakukan. Dan sementara ini mungkin pemerintah juga masih concern dengan penanganan COVID ini ya, yang semakin hari semakin banyak. Jadi kita juga masih belum bisa melanjutkan program kita, terutama untuk Impres, baik Impres 6 maupun Desa Bersinar. Paling tidak ada usaha-usaha untuk itu. Demikian. Baik, ini kita juga sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya di 36997. Selamat pagi. Pagi Bu. Dengan siapa di mana nih? Dengan Egi, Mbak. Siapa? Egi di mana Pak Egi? Di Air Batu, Mbak. Di Air Batu. Silakan Pak Egi, ada Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Ika, silakan. Iya, selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bang Egi. Mau nanya nih Bu. Iya, silakan. Ada nggak Bu obat-obat herbal untuk mengurangi kecanduan narkoba Bu? Obat-obat herbal. Pagi? Gimana? Pagi ini pengguna narkoba atau ada keluarganya menggunakan narkoba? Ada keluarga Bu, ada teman dulu itu memakai Bu. Mas saya tuh ada nggak obat-obat herbal untuk mengurangi kecanduannya Bu? Baik, segitu saja Pak Egi. Baik, terima kasih Pak Egi di Air Batu. Mungkin Bu Ika, ini apakah ada obat-obat alternatif selain rehab yang dilakukan oleh BNN? Siap. Terima kasih Mas Egi. Jadi kalau misalnya tanya, ada nggak obat herbal? Ya ada saja mungkin ya. Tapi kalau misalnya obat yang direkomendasikan, karena masing-masing obat itu juga berbeda-beda dengan pengaruh dengan seseorang gitu kan. Kadang-kadang orang makan obat herbal
sembuh gitu ya. Kadang-kadang ada yang enggak, tapi kadang ada orang tanpa obat pun dia bisa. Nah, dari seperti jadi tergantung dari kondisi tubuh. Jadi silakan Mas Egi bawa aja temannya kalau misalnya buat konseling dulu, buat kita kasih pemahaman dan lain sebagainya, itu kita siap kok. Kita di BNN kita siap untuk melayani ya temannya, nggak usah takut. Kita juga tidak akan menangkap gitu ya. Tidak akan menangkap, dijamin gratis kalau kita berobatnya di tempat kita sini gratis. Dan kita juga menyediakan dan bekerja sama dengan layanan-layanan rehabilitasi seperti teman-teman dari Kementerian Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Erba, ataupun institusi penerima wajib lapor yang sudah memang disediakan oleh pemerintah. Demikian, Mas Egi. Kalau misalnya kita untuk BNN, kita tidak menggunakan obat ya. Kalau misalnya kita yang rehabilitasi yang kita lakukan, itu adalah merubah perilaku. Jadi kita memang memanage bagaimana menata kehidupan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu tertata. Ya, bagaimana selayaknya orang yang sehat, demikian. Misalnya bangun pagi jam sekian, harus mandi, harus nanti habis sarapan, kemudian bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, termasuk hal dalam peningkatan mental, spiritual juga. Nah, itu juga dibekali seperti itu. Kecuali kalau misalnya nanti ada keluhan sakit kepala atau demam, nanti baru dikasih obat. Demikian. Baik. Demikian Bang Egi. Silakan kita tetap menerima. Ya, baik. Berarti Pak Egi tadi sudah dijawab langsung sama Bu Ika. Jangan takut ya Bu Ika ya. Ini langsung aja dibawa ke BNN biar lebih tertata lagi kehidupan lebih baik ke depannya Bu Ika ya. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Adela. Ini pasti Pak Andre ya? Bukan, ini Pak Randy. Pak Randy di Kayagung. Silakan Pak Randy, ada Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN, silakan. Ya, teman kita. Selamat pagi Pak Randy. Ya, ada pertanyaan ini. Ini tadi ada keterkaitan masalah laporan dari tiap COVID-19. Nah, pertanyaan seperti ini. Saya dengar ini kalau orang yang ada penyakit lain. Pak Randy mungkin bisa lebih dijelas Pak Randy, soalnya putus-putus. Oh iya. Nah, kali ini masih putus-putus Pak Randy. Kita tidak bisa menangkap dengan baik pertanyaannya, silakan. Ya, pertanyaannya seperti ini. Ini kan kalau corona, itu kan nyambung kan? Halo? Iya, silakan. Ya, jadi corona itu seperti ini, Mbak ya. Kalau seandainya ada orang penyakit lain, mudah sekali. Kalau terkenanya mungkin, ya saya kan malam-malam lah, seperti itu kan orang yang pasti katakanlah berbahaya, mungkin kan meninggal. Kalau terkena masih ada penyakit yang lain. Nah, bagaimana seandainya orang itu katakanlah pengguna, tiba-tiba dia terkena virus corona, nah apakah juga atau enggak seperti itu? Baik, segitu saja Pak Randy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditangkap Bu Ika, pertanyaan dari Pak Randy? Iya, barangkali maksudnya gini, kalau dia pengguna narkoba, tiba-tiba dia kena corona, gitu kan? Nah, sekarang kita lebih dulu mau ngobatin yang mana dulu? Nah, kalau narkoba dengan corona, kurasa bahaya yang corona ya, karena corona dalam waktu jangka pendek dia bisa sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan benar. Jadi lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan, gitu kan? Yang penting coronanya dulu. Kita mengambil bagaimana skala prioritas penyakit yang harus memperoleh pelayanan lebih dulu untuk membantu istilahnya menyelamatkan jiwanya dulu. Nah, nanti baru setelah itu kalau sudah sembuh, baru nanti kita melanjutkan dengan rehabilitasi narkobanya. Demikian Pak Randy. Jadi sudah dijawab Pak Randy ya, dari Pak Randy dari Kayu Agung, masih bersama Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ika Wahyu Hidrayati, dan tentunya kita masih membicarakan mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Mungkin untuk pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19 yang saat ini merebak di seluruh dunia, apalagi di Palembang khususnya, ini mungkin untuk langkah-langkah yang diambil sama BNN itu seperti apa Ibu? Jadi kita juga sekarang juga membantu mensosialisasikan COVID ini juga ya, selain selain bahaya narkoba, kita juga membantu sosialisasi bagaimana penanganan masyarakat supaya juga
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya supaya terhindar dari COVID. Dan memang kita yang kita lakukan sekarang ya pakai itu Mbak, mobil sosialisasi yang kita punya. Jadi setiap hari mereka keliling-keliling ke pasar-pasar, kemudian ke desa-desa yang memang rawan, sambil mereka memang walaupun nggak keluar, tapi dia tetap mendengarkan apa sih himbauan-himbauan supaya terhindar dari COVID, terhindar dari rayuan bujuk rayu para sindikat bandar, seperti itu. Kita juga buka IG Live juga seperti kemarin ya. Jadi ada beberapa penyuluh kita yang memang kita aktifkan juga untuk memanfaatkan IG dari instansi kita, kemudian Facebook dan media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan. Dan kita juga punya seperti kemarin Duta Anti Narkoba kita memang selebgram, jadi mereka punya viewer yang sangat banyak, jadi dia juga mensosialisasikan itu, dan kita juga memutarkan video-video seperti itu di media-media sosial. Paling tidak itulah harapan kita supaya masyarakat tetap tenang, tetap jangan stres juga, tetap bersabar, tetap di rumah dan jaga jarak sesuai dengan himbauan pemerintah. Dan tetap tadi punya kemampuan, punya komitmen, punya ketahanan diri yang tinggi untuk menolak dari penyalahgunaan narkoba. Demikian Mbak Dela. Baik, tadi Ibu Ika juga menyebutkan bahwa selain melalui media sosial ya Bu ya, ini selain melalui media sosial dari BNN sendiri, adakah instansi lain yang ikut serta dalam penanganan pencegahan narkoba? Iya. Terima kasih. Jadi untuk instansi lain memang kemarin kita sudah bentuk tim ya Mbak. Kita sudah punya tim terpadu di provinsi yang ketuanya adalah Pak Gubernur gitu ya. Jadi ada sekretarisnya dari Kesbangpol, dari teman-teman OPD yang terkait semuanya. Jadi kita terhubung mungkin dalam waktu dekat nanti kita juga akan mengadakan workshop tapi via Zoom meeting. Jadi kita tetap berkoordinasi meskipun tidak bisa tetap muka, tapi kita tetap memanfaatkan media-media sosial seperti Zoom, seperti itu. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon di 36997, ada Pak Raihan. Pak Raihan. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Raihan. Di sini ada Ibu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Ika, silakan Pak Raihan. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Pak Rehan yang setia RRI. Jadi begini Bu ya, saya ingin cerita dulu ya. Ini pengalaman saya sehari-hari ini, katakanlah di sekitar lingkungan saya atau pergaulan saya. Kalau saya menempatkan diri saya seolah-olah netral dengan katakanlah masyarakat setempat, kemudian saya tempatkan satu pertanyaan, di mana saya bisa cari narkoba atau barang ini, barang itu yang haram yang ditindak oleh ibu. Artinya ini akan mudah sekali muncul, entah berapa ampul dari sana sini muncul gitu. Tapi kalau saya pada posisi saya pada katakanlah aku masyarakat yang anti dengan barang-barang tersebut akan hilang dan semua akan tutup mulut. Artinya begini Pak ya, artinya apa yang dilakukan BNN saya katakanlah sudah ada semacam satu pergerakan yang baik begitu. Namun pergerakannya tidak seiring dengan katakanlah perkembangannya menjalannya narkoba di masyarakat. Itu dengan mudah sekali di sana sini bisa kita temukan. Itu sudah saya contohkan pada diri saya kalau umpamanya saya berbicara pada posisi netral. Silakan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ada mendengarkan cerita saya ini, coba kan itu dilakukan segitu. Akan mudah sekali akan muncul berapa ampul begitu ya, entah apa namanya istilah mereka itu, dan dia akan menawarkan dengan harga yang katakanlah cukup fantastis. Nah artinya kalau kita katakanlah dilakukan ibu kata-kata sudah baik ya katakan untuk pencegahan ini, namun pencegahan ini rupanya tidak seiring dan sejalan dengan katakannya bagaimana bandar-bandar itu mengedarkan dengan sangat luar biasa begitu kan ya, peredaran sampai kaki-kakinya, sampai katakan pengguna-penggunanya ini luar biasa banyaknya, dan juga pengguna-penggunanya langsung juga jadi pengedar begitu kan. Artinya dengan mudah sekali kita temukan di lapangan. Nah oleh karena itu saya ingin semacam satu katakanlah klarifikasi dari ibu ya, bagaimana sebaiknya pencegahannya? Apakah semua masyarakat rame-rame melaporkan temannya bahwa si A, si B, si C ini adalah seorang yang kata bandar narkoba. Tapi kalau sudah masuk ke BNN nanti dia dianggap katakan victim atau korban daripada si bandar tersebut. Padahal mereka tidak. Dia selaku pengguna juga selaku bandar begitu kan, dan mengedarkan karena dia punya angka-angka yang fantasi. Mungkin dari bandarnya dia mendapat harga yang agak murah, dia edarkan dengan harga tinggi dan ada keuntungan.
dia bisa menggunakan dan dia bisa katakanlah menjual begitu. Nah, oleh karena itu artinya pemberantasan narkoba ini dan penjagaan narkoba ini tidak lain bukan ada istilah daripada COVID ini memutus rantai hubungannya. Ya, kita cari saja negara mana produsen-produsen atau pengimpor-impor, ya kita putuskan di hubungan diplomatiknya saja begitu. Tentu saja dengan demikian tidak bisa lagi mereka akan katakan membawa barang-barang tersebut ke negara kita. Kalau kita seperti ini terus, ya artinya apa yang dikerjakan oleh ibu satu orang-orang BNN ini, ya katakanlah seperti katakan menggaramin air laut. Itu saja ini saya berikan. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan di Palembang. Mungkin langsung ditanggapi Bu Ika Wahyu. Terima kasih Pak Rehan. Jadi Mak, ini demikian besarnya pengaruh narkoba ini kalau kita pikirkan. Jadi memang harus ada seluruh sistem, Pak. Jadi kita penanganannya harus jaringan sistem yang kita perluas. Jadi bukan hanya semua tanggung jawab BNN, enggak. Semua tanggung jawab polisi, enggak. Tanggung jawab kita semuanya. Jadi mari kita bersama-sama dan kita juga harus optimis gitu ya, nggak boleh pesimis juga gitu ya. Apapun itu, seperti halnya kayak COVID, bagaimana penanganannya, karena serius gitu ya. Kalau pemerintah nggak serius, ini nggak akan bisa. Jadi yang masih belum ini adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, akan peran sertanya itu masih sangat kurang. Jadi masih sangat kurang sekali ya. Mari kita menganggap bahwa ini adalah masalah kita bersama, karena yang menjadi korban, yang dijajah, yang disakiti, yang dimiskinkan, itu adalah kita semua, masyarakat kita. Jadi bukan aparatnya, bukan negaranya. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama peduli. Jadi kalau memang program Desa Bersinar memang belum begitu berjalan di Sumatera Selatan, karena masih kita kita buat percontohan, seperti kemarin baru di wilayah Talang Jambi dan Keramasan, itu pun baru kita gaungkan dulu, tapi belum berjalan juga. Jadi kita juga sebenarnya sudah cukup mengadakan berbagai macam pertemuan, workshop, asistensi, dan BIMTEK, dan gitu ya. Kita sudah membentuk namanya penggiat, kemudian relawan, tapi hanya beberapa orang saja yang minat gitu ya, yang interest gitu, yang aktif gitu melakukan hal seperti itu. Jadi marilah kita hilangkan semua pikiran-pikiran yang wah nanti kalau misalnya dilaporkan nanti akan ditangkap ini, akan mendapat ini. Pokoknya jangan berpikir seperti itu. Jadi kita apapun itu, yang penting kita bagaimana kita bisa bertindak, kita bisa lakukan sesuatu hal walaupun sepele, walaupun sekecil apapun itu sangat berarti bagi negara. Nah demikian Pak Raihan. Baik. Selanjutnya ada penelpon dari Pak Nasir di 35 Ilir. Selamat pagi Pak Nasir. Selamat pagi. Silakan Pak Nasir. Iya, kalau untuk BNN ini termasuk bersungguh-sungguh untuk menghilangkan. Tapi apa daya, kalau lagi aparat hukum ini masih mempermainkan hukum, bagaimana Pak? Ini Bu, nah ini kan, terutama umpamanya ini yang tertangkap anak yang tukang beli, anak di bawah umur tertangkap tukang beli, tapi umat bapaknya tidak punya uang untuk mengurus, lekat loh yang muda itu kan, sampai mak ini belum keluar. Tapi kalau yang punya uang belum nyampe ini, kebalik. Nah ini yang rusaknya ini gitu ini. Kalau yang sudah kena rato-rato, yang ada duit, yang tidak kasih duit itu harus terkena. Nah, jadi kalau bisa jangan jadi penangkaran narkoba, bukan ini jadi penangkaran, ya, jadi ditangkar. Jadi untuk ini istilahnya di kampung seperti di kampung kami ada yang ini, yang melaporkan takut. Nah, takut melawat doang itu. Jangan ke ini kami yang kecil-kecil ini, polisi lagi pernah dibangkir katanya. Kalau aku bakal nak dembek lagi, ngapa duit kamu mbek? Nah itu kan, berarti sinilah natonya ini istilahnya itu sulit nak memberantas narkoba ini kalau aparat belum bersih. Nah ini, jadi bukan oknum. Kalau ini oknum, fungsi orang dua, kadang-kadang tuh 5, 6 ini nangkap ini masih keluar.
dengan duit. Nah, jadi kalau bisa, istilah kalau yang namanya kita nangkap lah, sudah nangkap jagonya, sudah. Selesai sampai selesai. Yang umpamanya di Lembang ini bawalah ke Jakarta, kemana. Jadi di situ aman kalau yang namanya yang pengedar yang besar itu penuh. Walaupun pengedar kecil inilah yang merusak anak-anak, Bu. Nah, pengedar kecil ini kalau bisa jangan lagi ada ampun, jangan lagi kapan dapat uang keluar. Nah ini untuk berapa bulan? Oh ya, bersemi lagi dia dengan uang 10-15 juta, kadang-kadang 20 juta dia rebus. Nah ini, jadi kalau bisa yang namanya tebus-tebusan inilah yang merusak kita ini. Jadi inilah mak mano ejonya, ya. Kalau baca yang mencegah jangan masyarakat baik. Yang namanya mencegah ini aparat hukum. Jadi jangan sampai ini istilahnya itu bermain-main dengan hukum ini kan. Nah, kami rakyat kecil tidak bisa apa-apa. Nah, umpamanya ini yang bandar narkoba ini punya pistol, yang main-main diancamnya. Nah itu. Nah, mana sudah sedang uang ini lari namo, kadang-kadang lari tangkap luput. Nah ini baik sebagai curhat ini kan bulan puasa, mohon maaf sama ibu ya, omongan aku ini mohon ampun dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir di 30 Miliar. Mungkin langsung ditanggapi Bu Ika. Iya, terima kasih Pak Nasir. Inilah permasalahan kita, Pak Nasir, lemahnya hukum. Ini salah satu kelemahan dari kita. Masih banyak oknum-oknum yang bertindak nakalnya seperti itu. Itu makanya kadang-kadang namanya oknum aparat itu harusnya mereka mengayomi, melindungi gitu ya. Tapi kita juga menyiapkan Pak, kalau memang ada oknumnya, harus ada masyarakat yang berani juga untuk melaporkan gitu ya. Kalau Pak Jenderal, siap Pak, kita terima. Misalnya ada oknum siapa namanya, pangkatnya apa, nanti langsung ditindaknya. Kita juga langsung ada koordinasi juga sama di Kapolda, baik Polres, nah seperti itu. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Kalau masyarakatnya takut atau diancam, ya hendaknya mungkin ya cara melaporkannya yang nggak terang-terangan seperti itu ya. Mungkin kita nanti ada nomor pakai WA pribadi atau seperti apa nanti bisa, atau misalnya dengan datang tapi secara diam-diam atau gimana, dengan berbagai macam cara bisa Pak Nasir. Jadi kalau misalnya kita tidak mau melaporkan, itu bisa ditindak, bisa tidak lanjuti. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah lagi digalakkan fakta integritas, zona integritas, dan lain sebagainya. Jadi untuk reformasi mental ini harus semuanya, Pak. Memang semua aparat harus benar-benar bertindak, bersungguh-sungguh bekerja secara ikhlas, tuntas, dan tidak ada embel-embel yang lain. Jadi mari kita sama-sama bersihkanlah oknum yang menjadi pengkhianat bangsa itu. Jadi kalau saya memang juga kadang-kadang gergetan juga gitu ya. Jadi mari kita sama-sama berantas. Kita bantu. Caranya tadi Pak, kita laporkan, jangan takut. Berbagai macam cara sih Pak. Berbagai macam caranya kita melaporkan sampai kita tindak lanjut. Kalau bisa nggak usah sampai ngelapor ke roconya Pak, langsung ke komandannya. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya langsung ke komandannya, mereka pasti akan takut gitu ya. Demikian Pak Nasir yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, kalau tadi ada Pak Nasir di 35 Ilir, selanjutnya ada Ibu Ina di Kertapati. Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Bu. Silakan, di sini ada Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ika, silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ina. Iya Ibu, ini kan di bulan Ramadan ya Bu ya. Saya ini ada masih keluarga, dia tuh pengguna. Tapi ya kalau dibilang pengguna tarafnya agak ringan tuh enggak juga Bu. Tapi dari keinginan dia tuh pengen puasa Bu. Itu gimana Bu caranya? Apa ada trik-trik pengguna narkoba itu bisa berpuasa walaupun dianya sebenarnya masih agak dibilang taraf berat juga, enggak terlalu, tapi dianya ada keinginan puasa Ibu. Nah, gimana itu caranya? Yang kedua Ibu, ini kan di COVID sekarang ini
kan banyak kasus-kasus mengenai COVID. Nah, kayaknya tenggelam itu kasus-kasus narkoba. Apakah selama COVID ini ada penangkapan mengenai narkoba, Bu? Nah, ketiga ini gimana dengan masalah tahanan yang dibebaskan? Apakah di tahanan termasuk tahanan narkoba juga apa yang dibebaskan? Nah, apakah kalau seandainya dia tahanan narkoba itu dia dibebaskan, kalau seandainya memang bisa dibebaskan itu ya. Nah, tapi dia melakukan lagi, tertangkap lagi, itu gimana? Karena kita banyak kan dengar tahanan yang sudah dibebaskan ini, berapa persen ini, dia tertangkap lagi, Bu, mencuri atau apa. Nah, gimana dengan kasus narkoba sendiri, Bu? Makasih, Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina di Kertapati. Mungkin langsung dijawab, Bu Ika, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Pertanyaan ada 3 tadi Mbak ya. Yang pertama mungkin masalah puasa. Kalau masalah puasa itu hubungan kita sama Allah gitu kan Bu Ina. Tapi puasa ini justru bisa mengobati sebenarnya. Tidak ada orang meninggal karena puasa. Nah gitu kan. Jadi kalau puasa sangat baik sekali. Karena puasa itu salah satunya adalah untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap apa saja ya. Dari nafsu-nafsu kita, nafsu pakai narkoba, nafsu untuk apa, segala macam. Jadi sangat baik sekali kalau memang dia bisa melakukan puasa ini gitu. Sangat baik gitu. Dari sisi agama juga sangat baik. Apalagi kalau misalnya dia bisa bertobat di bulan puasa, di bulan Ramadan ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, wah itu berkali lipat kan dijanjikan seperti itu. Kemudian masalah yang kedua tadi masalah rehab ya. Masalah rehab ya Mbak Dela? Betul. Masalah rehab. Jadi kalau rehab, kita juga sekarang lebih baik datang aja ke kita, itu Ibu. Jadi datang aja ke kita, bisa konseling, kita siap juga, ada dokternya, ada konselornya, mereka kita udah jadwalkan, ada piket bergantian mereka kan. Jadi bisa melayani apa saja yang diinginkan, termasuk nanti kalau misalnya pengobatan narkoba ini sebenarnya kalau misalnya kita belum begitu paham, kita juga tidak akan bisa mengobatinya sendiri tanpa ada pembimbing atau tutor dalam rehabilitasi itu, kita juga nggak bisa gitu. Meskipun kadang-kadang kalau ada keinginan yang kuat dalam diri dia untuk bisa berhenti, ya itu tanpa obat, tanpa rehab pun bisa, tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Karena namanya orang pakai narkoba ini namanya penyakitnya penyakit kambuhan gitu. Suatu saat ada rasa relapse, rindu untuk menggunakan dan lain sebagainya. Jadi kita siap untuk membantu Ibu. Kemudian yang terakhir tadi mengenai sepertinya masa COVID ini agak menurun gitu ya. Tapi kita tetap berantas tetap siap. Jadi berantas tetap menangkap. Itu teman-teman berantas masih tetap bekerja, Bu. Jadi meskipun mereka dengan pakai prosedur yang seperti COVID seperti itulah ya, pakai masker, pakai segala sesuatu. Jadi kita tetap mengadakan penangkapan. Kemudian kalau misalnya untuk masalah pembebasan tahanan itu udah ranahnya orang Kumham ya. Jadi memang kebijakan itu di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan ranah kita lagi. Kalau kita sebatas penangkapan, penyidikan, pemberkasan sampai P21 udah disidangkan, udah kita nggak ini lagi gitu ya. Jadi kalau untuk masalah itu kalau misalnya nanti ditangkap lagi, kalau kemarin kalau tidak salah saya baca di berita itu kalau misalnya begal atau pelanggar hukum yang sudah ditangkap kemudian dibebaskan, malah dia mau begal lagi itu ditembak mati kalau nggak salah kemarin. Demikian ya Mbak Dela kalau nggak salah ya Mbak Dela, jadi dihukum lebih berat lagi gitu ya, dihukum berat lagi. Dia dulu dikasih keringanan, dikasih kelonggaran, bukan dia malah tobat, malah dia justru berbuat hal yang justru merugikan dirinya sendiri gitu ya. Jadi orang seperti ini berarti ya memang sudah tidak tidak memakai akal sehat. Iya, nah seperti itu. Demikian. Jadi mungkin hukumannya lebih berat, pun nggak seperti biasa karena ini COVID gitu ya. Jadi bisa dengan kebijakan dari masing-masing teman-teman dari pihak hukum gitu ya. Demikian Bu Ina, terima kasih. Iya, dari Ibu dari Kertapati dan selanjutnya ada Pak Amir di Palembang. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi, salam hormat saya pada Ibu dari
Baik, nampaknya terputus. Kami silakan lagi untuk Pak Amir untuk mencoba menelpon kembali bersama Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ika Wahyu Hidayati, SKM MSI, mengenai tentang pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita menerima telepon lagi, kita akan mendengarkan yang mau lewat yang satu ini. Tetaplah bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Anak puncaknya pakai narkoba apa ya? Soalnya tiap hari tidak berhenti minta duit terus, ngajak ribut terus. Kalau tidak dikasih duit galak juali barang di rumah. Kemarin nyaris aku digoconya. Cak mana lah ya? Woi Bi, bawa baik ke BNN biar diobati. Ayo lagi aku lagi ditangkap. Cak ini Cek, aku dulu mikir Cak itu juga. Tapi ternyata di BNN itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian penyuluhannya, ada bagian nangkapnya, ada bagian ngobatinya. Kemarin juga aku dengar dari mobil BNN yang lewat. Nyata sih, kalau ada keluarga yang pakai narkoba supaya dibawa ke BNN, bisa diobati di sana. Nah, pas mulai itu ada Budi. Woi Budi, kau ini dulu pernah dibawa ke BNN juga ya? Cak mana ceritanya? Iya, Cek. Aku nih dulu pernah pakai narkoba 3 kali sehari, kadang lebih. Badan tuh kurus, duit habis terus, bini aku juga sampai minta cerai. Untung baik, aku nih gancang dibawa keluarga aku ke BNN. Jadi aku diobati. Lah diobati, makan gratis, tidur gratis. Pokoknya nggak bayar selama di sana. Lah balik ini juga masih uang BNN itu datang, nak jingok supaya aku tuh benar-benar sehat nian, bukan nak nangkep. Jadi jangan takut ke BNN kalau nak sehat. Temui baik ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Komplek OPI Jakabaring atau BNN terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan dari Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, masih bersama Dialog Interaktif bersama BNN dengan topik pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Bersama narasumber kita untuk pagi hari ini ada Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ika Wahyu. Ibu Ika, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Amir di Palembang yang terputus tadi. Silakan Pak Amir. Terima kasih. Pertama, salam hormat saya kepada Ibu narasumber dari BNN. Begini Bu, sebetulnya kami masyarakat ini sudah capek masalah narkoba ini Bu. Capek, betul-betul capek, tapi belum putus asa, tetap semangat ini. Bahwa narkoba ini setahu kami gongnya sudah ketok palu. Bahwa narkoba ini adalah musuh negara. Kalau musuh negara itu tentu negara akan dilumpuhkannya. Nah, sebelum dia melumpuhkan negara, kita lumpuhkan dia. Jadi begini Bu, saya pengen tanya, apakah semua orang-orang ditahan yang sudah ketok palu, sudah putus di pengadilan hukuman mati yang ada di Jawa sana atau yang ada di Palembang sudah dieksekusi? Kalau masih ada yang belum, lembaga mana itu yang berwenang untuk mengeksekusinya? Mohon penjelasan. Maksud saya begini, kalau sudah eksekusinya hukuman mati, kenapa sampai 4-5 tahun baru dieksekusi? Paling lama seminggu, udah kita kirim aja, kita pensiunkan dari muka bumi, selesai. Nah, saya mohon supaya hukum ini jadi panglima, Bu. Jadi itu pertanyaan saya, mohon penjelasan. Saya yakin Ibu paham masalah ini, pasti sering rapat-rapat dengan garis ke atas vertikalnya. Apakah masih ada yang sudah diputuskan hukuman mati tapi belum dieksekusi? Apa alasannya dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusinya? Mohon penjelasan kami dari masyarakat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Palembang, langsung saja Bu Ika dijawab. Ya, terima kasih Pak Amir. Pertanyaannya berat sekali Pak Amir. Seperti halnya saya juga waktu pernah ada rapat juga saya nanyakan gitu juga ya sama Pak Kepala Pengadilan, Kepala Kejaksaan, demikian juga. Tapi tetap itu adalah sudah apa ya? Kalau sudah inkrah seperti itu biasanya ya antara Kumham dan Kejaksaan gitu ya.
Jadi memang ada timnya sendiri, tim eksekutor, nah seperti itu. Jadi saya kurang mohon maaf, saya mungkin kurang bisa memuaskan jawabannya. Jadi saya kurang begitu ahli karena kita bukan, saya AKBP alias aku bukan polisi. Jadi saya jadi saya mohon maaf Pak Amir. Jadi mungkin barangkali ya kalau saya tanya seperti itu, yang jawaban yang saya dapatkan hanya ya kita masih ada namanya HAM. Nah, seperti itu. Ada pertimbangan. Saya juga heran kenapa sudah ingkrah, sudah di situ kok tetap juga masih belum dilaksanakan gitu juga. Kita juga tanya juga seperti itu, tapi ada sebagian orang yang memang sudah langsung dieksekusi, nah seperti itu. Nah, kalau kemarin waktu Pak Jokowi zaman tahun 2015 kalau nggak salah Mbak Dela ya, ada namanya jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu yang memang sudah diputuskan sejak tahun 2000, sejak tahun 99, nah baru 2015 itu langsung didor gitu kan, ya, termasuk yang kasus Freddy Budiman. Saya juga senang loh ya, kita juga pengen seperti itu, tapi ini juga mungkin ranahnya, mohon izin mungkin bukan kewenangan saya buat menjawab yang memuaskan lah seperti itu. Dan kita juga nanti akan kita bawa lah ini ya, bagaimana negara supaya bisa lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum yang berat-berat itu gitu ya, terutama barangkali masalah narkoba ya. Nah, jadi mudah-mudahan ada perubahan dalam sistem hukum kita ya. Saya jadi kurang begitu paham KUHP-nya seperti apa, permasalahan seperti hukumnya seperti apa ya. Demikian Pak Amir, mohon maaf jadi tidak memuaskan jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Amir di Palembang. Nah ini mungkin karena waktu juga sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, mungkin sebagai KB Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ika ada himbauan kepada masyarakat untuk pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19 ini, silakan Bu Ika. Baik, terima kasih Mbak Dela, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dengan kita. Jadi marilah kita sama-sama sekarang peduli untuk menjaga diri, lingkungan kita, keluarga kita, paling tidak dari punya daya tahan tangkal, punya ketahanan diri yang kuat untuk menjaga dari penyalahgunaan narkoba, dari iming-iming para bandar, dari iming-iming para pengedar. Dan marilah kita peduli. Mari kita bisa bantu melalui RT, melalui kelurahan, nanti kita akan bentuk juga. Kita kemarin sudah ada tim terpadu dari provinsinya sudah ada, tinggal kita nanti menunggu lagi untuk tingkat kecamatan dan kelurahannya. Kita akan bentuk rencananya semua desa, semua kelurahan yang ada di Kota Palembang akan kita jadikan desa bersinar. Di dalam desa bersinar inilah kita nanti akan menjadikan desa itu, masing-masing desa punya tim-tim tersendiri, termasuk paling banyak juga masyarakat ya. Masyarakat dan kita dan seluruh aparat termasuk Babinsa, Babinkamtibmas, kemudian kader, terus ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ada para penggiat, ada relawan, semuanya bersatu di sana. Jadi di masing-masing kelurahan nanti kita harus punya timnya seperti itu, menjaga untuk dalam penanganan hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba tentang P4GN ini. Bagaimana misalnya masyarakat yang ada yang pengedar, cepat di masyarakat itu langsung bisa antisipasi. Lurah harus proaktif, punya komitmen, punya kebijakan yang kuat untuk mengeluarkan, misalnya ada bandarnya, ada apanya dikeluarkan, harus keluar dari situ, harus dihukum secara masyarakat di situ. Jadi cepat dilaporkan, dan kalau sudah ada penyalahguna cepat ditindaklanjuti. Sehingga ini kalau kita sudah berjalan semuanya seperti itu, kita sudah membatasi ruang gerak mereka, dan semuanya harus memusuhi, jangan ada yang mengayomi para bandar pengedar ini. Jadi mari kita sama-sama ciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tingkat RT, dan akhirnya satu kelurahan. Kalau semua kelurahan langsung bersih, semua seperti itu, insya Allah kita nanti akan bisa mencerdaskan, menyehatkan bangsa ini dari jajahan narkoba. Demikian Mbak Dela, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Bu Ika Wahyu untuk pagi hari ini. Semoga kita ke depan bisa bertemu langsung di studio ya Bu ya. Siap Mbak, semoga cepat berlalu COVID-nya ya Mbak. Amin, selamat beraktivitas kembali Bu Ika. Dan pendengar beraktif juga bersama kita untuk pagi hari ini, dialog bersama BNN, bersama Ibu Ika Wahyu Hidrayati, SKM MSI, Kabid Pencegahan
dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Selatan mengenai pencegahan narkoba dalam pandemi COVID-19. Dengan berakhirnya dialog bersama BNN, maka berakhir juga kebersamaan kita untuk hari ini. Saya Dela Wawi undur diri dan tetaplah bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.